3, 2, 1. Perang yang satu, Ukraina, belum jelas berakhirnya kapan. Muncul lagi perang yang kedua, Hamas Israel. Semakin mengkhawatirkan semua negara sekarang ini. Karena larinya nanti bukan hanya perangnya di Israel dan di Palestina, tetapi kalau meluas, melebar ke Lebanon, melebar ke Syria, melebar nanti misalnya dengan Iran, akan semakin merumitkan masalah ekonomi semua negara, karena harga minyak pasti akan naik. Saya cek kemarin harga Brent masih 89 US dollar per barel, tapi bisa kalau meluas seperti yang tadi saya sampaikan, kita nggak ngerti, bisa mencapai 150. Inilah yang harus kita waspadai, hati-hati semuanya, baik sisi moneter maupun sisi fiskal. Untuk negara kita sebetulnya arah ke depan itu sudah jelas. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, semuanya sudah jelas. Rencana-rencana sudah ada semuanya. Hilirisasi misalnya, peta jalan untuk minerbanya seperti apa, setelah di stop nikel, kemudian stop tembaga, kemudian stop boksit, kemudian stop timah, dilanjutkan lagi nanti untuk hilirisasi di bidang perkebunan, pertanian, kelautan, semuanya peta jalan itu sudah jelas. Tinggal kita ini biasanya dari kunci keberlanjutan itu bukan di kebijakan makronya, bukan di rencana-rencana makronya, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mengawal implementasi, kerja detail, dicek yang detail, kerja lapangan, diawasi dan dicek di lapangan. Artinya kerja mikro itu sangat penting sekali. The bottlenecking diselesaikan. Memang kerja sekarang nggak bisa, yang makro saja nggak bisa. Dan punya tim, kita harus punya tim, masing-masing kementerian lembaga punya tim untuk mengawal di lapangan. Baru saja tadi saya memimpin rapat terbatas mengenai Palestina. Indonesia sangat marah terhadap memburuknya situasi di Gaza, terutama situasi kemanusiaan. Kita terus ikuti secara dekat perkembangan di Gaza, dan posisi Indonesia sangat jelas dan tegas, mengutuk keras serangan acak terhadap masyarakat sipil dan fasilitas sipil di Gaza. Kekerasan harus dihentikan, gencatan senjata harus terus diupayakan, bantuan kemanusiaan harus terus didorong dan dipercepat, diakselerasi, dan Indonesia terus melakukan komunikasi dengan banyak pihak untuk mengupayakan penyelesaian masalah ini. Indonesia akan mengirim bantuan kemanusiaan yang akan disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan rakyat Palestina. Dan kloter pertama akan dikirimkan minggu ini. Bantuan ini adalah gabungan bantuan dari pemerintah dan dunia usaha serta masyarakat.